Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajira Ibrahim dari kelas 1C Kebidanan dengan NIM 751540 123088. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem endokrin yang saya jelaskan mengenai tentang pankreas. Jadi, apa sih pankreas itu? Jadi, pankreas itu adalah salah satu organ pencernaan manusia yang memiliki ukuran sepanjang 15-25 cm dan bertekstur seperti spons atau berongga. Pankreas terletak di bagian belakang rongga perut, memanjang hingga organ limpa dan dikelilingi oleh organ pencernaan lainnya, seperti usus 12 jari, usus besar, dan kantong empedu. Secara umum, anatomi pankreas terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kepala bagian pankreas yang paling besar dengan bentuk melengkung menyerupai C. Yang kedua yaitu leher, bagian yang berada di antara kepala dan badan pankreas. Yang ketiga yaitu badan, bagian pusat dari organ pankreas yang terletak di belakang lambung. Yang keempat yaitu uncinatic proses, bagian yang terletak di bagian bawah pankreas dan tertutup oleh usus 12 jari. Yang kelima itu ekor, bagian ujung pankreas yang terletak di sisi kiri perut. Bagian pankreas ini langsung berbatasan dengan organ limpa. Berikutnya saya akan menjelaskan fungsi pankreas. Cara kerja pankreas pada tubuh manusia dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu fungsi eksokrin dan endokrin. Berikut akan saya jelaskan mengenai fungsi dari eksokrin. Jaringan eksokrin ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Lebih tepatnya, berikut adalah beberapa jenis enzim pencernaan yang dihasilkan oleh organ pankreas. Yang pertama yaitu enzim lipase yang berfungsi untuk mengurai lemak. Yang kedua, enzim amilase yang berfungsi untuk mengurai karbohidrat menjadi glukosa atau gula darah. Yang ketiga yaitu enzim protease termasuk tripsin dan kemotripsin yang berfungsi untuk memecah protein menjadi asam amino. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan fungsi dari endokrin. Endokrin selain berperan sebagai kelenjar eksokrin, salah satu fungsi pankreas adalah sebagai kelenjar endokrin untuk menghasilkan hormon. Untuk menjalankan fungsi endokrin, organ pankreas tersusun atas tiga macam sel, yaitu pertama sel alfa yang berfungsi untuk menghasilkan hormon glukagon. Hormon ini bekerja dengan cara mengirimkan sinyal ke organ hati dan otot untuk melepaskan gula cadangan ketika tubuh kekurangan energi. Yang kedua yaitu sel beta yang berfungsi untuk memproduksi hormon insulin. Adapun fungsi hormon insulin adalah untuk mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh dan mengubah gula darah atau glukosa berlebihan menjadi energi cadangan yang akan disimpan pada hati dan otot. Yang ketiga, sel delta berfungsi untuk menghasilkan hormon somatostatin yang bertugas mengoptimalkan produksi enzim pencernaan pada pankreas. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan kesehatan yang berkaitan dengan fungsi pankreas. Yang pertama yaitu pankreatitis. Jadi, pankreatitis ini adalah peradangan pada organ pankreas yang dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti batu empedu, konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan, tingginya kadar kalsium di dalam darah, obesitas, trauma abdomen, hingga efek samping obat-obatan. Yang kedua yaitu diabetes dan kanker.
Berikutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem endokrin. Yang saya akan jelaskan mengenai tentang kelenjar tiroid. Jadi apa ya itu tiroid? Jadi tiroid itu adalah kelenjar tiroid, organ tubuh yang menyerupai bentuk sayap kupu-kupu seperti di gambar ini dan terletak di bawah pita suara pada bagian depan leher. Kelenjar tiroid ini merupakan salah satu bagian dari sistem endokrin yang berfungsi memproduksi serta mensekresi hormon-hormon yang berperan dalam mengontrol proses metabolisme tubuh. Fungsinya yaitu dari kelenjar tiroid adalah kelenjar pituitari dalam otak mensekresikan hormon TSH. Kelenjar tiroid dalam tubuh akan bekerja dengan memproduksi hormon-hormon tiroid yang meliputi hormon tiroksin, triodotironin ini dan kalsitonin. Selanjutnya hormon tersebut akan berikatan dengan protein yang terdapat dalam darah untuk dibawa menuju organ sasaran. Jadi masing-masing hormon tiroid tadi memiliki peran yang berbeda dalam metabolisme tubuh. Yang pertama yaitu hormon tiroksin atau T4. Jadi hormon tiroksin atau T4 ini fungsinya adalah hormon tiroid yang mengandung 4 atom yodium. Hormon ini sebenarnya merupakan hormon tiroid yang berbentuk non-aktif, sehingga perlu diubah menjadi hormon triodotiroin terlebih dahulu sebelum digunakan oleh tubuh. Kedua, hormon triodotironin atau T3. Jadi fungsi dari hormon triodotironin atau T3 ini merupakan hormon tiroid yang sudah berbentuk aktif. Sebanyak 20% hormon triodotironin ini disekresikan oleh kelenjar tiroid secara langsung ke dalam darah, sedangkan 80% lainnya dihasilkan melalui pengubahan hormon tiroksin oleh organ ginjal dan hati. Hormon triodotironin ini nantinya akan digunakan untuk mengontrol kinerja beberapa organ tubuh. Pertama, mengatur suhu tubuh. Kedua, mengontrol pengolahan dan penyerapan nutrisi. Ketiga, mengontrol penggunaan energi. Keempat, mengatur produksi hormon dan reproduksi. Kelima, mengoptimalkan perkembangan otak anak, reproduksi sel, mengaktifkan sistem saraf yang berperan dalam peningkatan daya fokus dan refleks tubuh. Keenam, mengatur tekanan darah dan detak jantung. Berikut saya akan menjelaskan tentang hormon kalsitonin. Hormon kalsitonin ini merupakan jenis hormon yang sedikit berbeda dibandingkan dengan dua hormon tiroid lainnya. Hormon ini diproduksi untuk mengontrol kadar mineral dalam darah seperti kalsium dan fosfat. Hormon kalsitonin juga berfungsi untuk mengoptimalkan proses osifikasi atau pembentukan tulang dalam tubuh. Adapun beberapa penyakit yang mungkin akan muncul di bagian sistem endokrin ini. Pertama, gondok. Kedua, hipotiroid. Ketiga, nodul tiroid. Keempat, kanker tiroid. Baiklah, itu penjelasan dari saya terkait mengenai materi tentang pankreas dan kelenjar tiroid. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.